Hmm. Saya izin share screen. Oke, harusnya screen saya sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daris Arsada selaku host dari acara webinar pada siang hari ini. Jadi seperti biasa sebelum webinar dimulai kita ada sedikit introduction dan juga informasi up to date ya terkait PT Tensor. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu PT Tensor atau baru mendengar apa itu PT Tensor Karya Nusantara, jadi pada dasarnya kami bergerak di bidang CAE atau Computer Aided Engineering. Kita basicnya consulting and training. Kemudian kita sudah memulai bekerja di bidang CAE sejak tahun 2013 ya, kurang lebih 10 tahun lebih. Jadi karena kita memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, kita berani membuka untuk konsultan and training. Kita juga membuat custom software kita sendiri di berbagai bidang seperti ERP, HVAC, dan lain-lain. Kita juga custom. Kemudian kita juga dipercayai menjadi distributor software untuk Cadence ya. Salah satunya yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu Cadence CFD. Kemudian kita terdiri dari 10 engineer yang siap menghandle project-project teman-teman sekalian. Nah, berikut adalah contoh galeri-galeri galeri training yang pernah kita kerjakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Indonesia Power, PAL, misalnya Group, Kementerian Perhubungan, Wika, dan lain-lain ya. Jadi kita tidak semuanya memasukkan foto di sini. Tentunya untuk menghandle project-project teman-teman sekalian, kita gunakan software berlisensi komersial seperti ANSYS yang teman-teman semua tahu ANSYS, kemudian Cadence yang nanti kita akan pelajari, Autodesk SolidWorks, salah satu software CAD terbesar di dunia, teman-teman pasti juga sudah tahu ya. Dan OpenFOAM kita juga bisa menggunakan software open source yang terkenal ini. Kemudian berikut adalah software yang kita distribusi sekarang. Seperti VC Bricscat ini dari Hexagon, kemudian Cadence. Dulu awalnya dari Hexagon, kemudian diakuisisi MC Software-nya diakuisisi Cadence. Kemudian ZW3D, Creo ini juga merupakan CAD yang baru booming akhir-akhir ini. Kemudian Visual Component ini merupakan software untuk manufacturing. Kemudian kita juga memiliki template software ya, yaitu Tensor CFD kita bikin sendiri dan kita sudah komersialkan. Selengkapnya bisa cek di tensorcfd.com. Kemudian, hmm, nah, berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan jasa atau produk dari PT Tensor Karya Nusantara. Teman-teman pasti tidak asing dengan Pertamina, PLN, Wika, dan perusahaan BUMN lainnya ya, yang tentu menjadi langganan dari PT Tensor. Kemudian ada Astra, New Armada, Danone, Mitsubishi, dan tidak kalah penting universitas-universitas terkenal di seluruh Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, UI, dan lain-lain ya. Ini tidak bisa kami masukkan satu-satu karena nanti akan terlalu banyak. Terus ini berikut adalah contoh-contoh project yang kita kerjakan baik itu untuk akademisi, baik untuk industri. Seperti ini struktur pada ini kalau nggak salah lampu ya. Kita meshing berjuta-juta seperti ini. Kemudian kita cek untuk external flow-nya seperti pressure dan
kontur velocity-nya di sekitar strukturnya, teman-teman. Kemudian ini merupakan multiphase dari mixing tank. Kita juga bisa simulasi ini juga sering di request oleh klien-klien kita. Kemudian ada water tank. Ini ada finite element pada apa ini? Heat exchanger ya, teman-teman. Kemudian ada water tank juga, tapi ini untuk finite elemennya. Kemudian ini ada struktur dari supportnya pressure vessel kalau nggak salah, teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti gambaran terkait PT Tensor ya dari slide berikut ini. Semoga teman-teman semakin mengenal PT Tensor. Oke, sekian introduction dari kami. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu webinar Cradle CFD pada aerospace ya yang akan diisi oleh teman saya yaitu Mas Muhammad Fahri Zulfikar selaku Application Engineer dari PT Tensor. Monggo Mas bisa langsung ambil alih. Oke, terima kasih Mas Daris. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Hmm, oke, Sip. Oke, ini harus sudah kelihatan. Oke, jadi ini saya pakai apa? SE Flow yang versi student ya, 2025.2. Bisa langsung open aja. Oke, ini untuk project awalnya ya. Jadi gini, mungkin kita sini plan, create. Nah, oke. Ini kita bisa langsung import part file ya. Sini klik kiri. Saya udah download sih ini. Udah sebenarnya filenya banyak sini. Udah ini. Ini contoh lah ini dari SolidWorks ya, SLD PRT bisa diimport. Dia akan execute tuh para solid. Nah, ini dia begini nih jadinya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam solid ya yang kebaca. Nah, dari sini ini mungkin kita hapus. Kita hapus aja. Oke. Nah, dari sini ini bisa diedit nih langsung di prepare di softwarenya. Itu kita pakai ini modify parts. Modify parts. Parts mana tadi? Modify parts. Nah, ini karena masih banyak, kita jadikan satu aja di Unite Solids. Bisa diklik semua. Misalnya ini ada previewnya, nanti hasilnya seperti apa, atau mau lihat overlay-nya. Tuh, ini juga bisa option untuk delete original parts. Kemudian ada juga ini detail unification number of parts will change from 5 to 1. Saya bisa di delete atau enggak. Ini kita delete aja. Nah, ini jadinya satu part ya. Nah, karena flow-nya ini adalah flow eksternal kan berarti kita harus bikin area aliran udaranya ya. Nah, enaknya sih apa? Cradle itu kita tinggal bikin parts kotak gitu ya, kuboid. Nah, ini kita bisa klik ini, klik pesawatnya, kemudian calculate, kita lihat preview. Nah, ini dia akan menyesuaikan nih dengan ukuran si pesawatnya, solidnya gitu. Nah, ini kita tinggal bisa extend aja lah. Kira-kira ini unitnya meter ya, kira-kira masing-masing 1 meter lah. Yuk. Nah, udah langsung kita oke. Ini register as fluid region kita oke.
Nah, biasanya kan kita ekstrak volume region ya. Cuma kalau di sini nggak perlu gitu. Ini si model ini nanti kita set sebagai obstacle aja gitu. Oke, jadi di sini udah create parts sudah, modify parts. Nah, di sini untuk mengatur meshingnya ya. Ini kita biarkan default aja. Ini menggunakan polyhedral mesher. Kemudian kita register region dulu. Nah, ini kita set. Oke, ini kita set sebagai inlet bagian depan ya. Sorry, itu set sebagai inlet. Bagian belakang kita set sebagai outlet. Nah, di sininya mungkin ini kan diasumsikan ya kayak wind tunnel lah ya. Ini kita bisa hit di sides. Oke, kemudian kita register juga surface si eh, pesawat ini lah. Bisa, nggak bisa. Ini bisa klik kanan, langsung select all faces, ini langsung ke select semua. Register. Which, pas ini kita region namanya plane. Oke, kita close. Nah, ini seharusnya sudah. Oke, ini ini parts material nih masih ada tanda seru kan. Ini cuboidnya kita set sebagai fluid, eh, udara lah ya, incompressible, dan si pesawatnya ini kita biarkan atributnya di obstacle gitu. Ya, di obstacle. Sudah berarti kita set selanjutnya ini di conditions ya. Nah, ini banyak apa setupnya sih gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nah, karena kita sekarang simulasinya itu cuma flow gitu ya. Ini kita mungkin yang on hanya flow aja dan lain-lainnya kita matikan lah ya settingannya. Kemudian di metodenya, nah di sini ada jenisnya laminar atau turbulent, ya, ya pasti turbulent sih gitu. Nah ini turbulence modelnya ada banyak nih dari runs yang paling simple lah ya, sampai ke less yang paling berat dan paling akurat gitu. Dan juga ini ada model untuk runs ini udah banyak nih dari yang standar ke epsilon atau mungkin yang sampai ke Sisteka Omega, LKE, Spalat Almaraz ini yang paling paling basic lah Spalat Almaraz gitu. Nah ini kita set di Sisteka Omega paling paling umum digunakan saat ini. Ini mungkin kita default aja ya. Kemudian solver type-nya ini ada pressure base dan density base. Berhubung kita incompressible ya itu dan ya, nanti flow-nya kurang dari berapa mah ya saya lupa. Itu bisa diasumsikan jadi pressure base. Density base ini kalau kecepatannya di atas sekian mah lah gitu aliran eh, flow-nya dan juga compressible gitu. Oke, ini udah hitnya kita biarin, kemudian moving elementsnya nggak perlu, discontinuous nggak perlu, diffusive nggak ada, humidity abaikan, mix gas nggak ada, chemical reaction nggak ada gitu ya. Particle tracking juga nggak perlu, cavitation nggak ada, resurface, nah ini multiphase nggak perlu. Kemudian modelization fan atau propeller. Nah, mungkin kalau pesawatnya pesawat propeller gitu ya, bisa nih dipakai fan atau propeller model untuk mensimulasikan si propellernya bergerak gitu. Kemudian ini poros media nggak ada, ini ada signal modi nggak ada. Ini COSIM ini kalau mau di coupled ya, misalkan kita mau lihat defleksi dari sayap pesawatnya, ini bisa di coupled ke struktur. Atau ini mekanisme coupled, misalkan di sini sayapnya ada apa brake-nya itu loh yang di belakang nih. Nah itu bisa. Tapi ini karena simple aja ini nggak perlu. Ini MC COSIM, kemudian juga other co-simulation. Kita next. Oke, di sini ada parameternya, ada steady state dan transient. Nah, kita di sini steady state aja ya. Inilah cycle berapa, ini default temperature mati karena tadi heatnya kita tidak aktifkan. Kemudian consider gravity, ini kita kalau butuh buoyancy, kita bisa set gravity-nya, tapi di sini kita abaikan. Nah, ini initial condition, ini juga bisa kita abaikan loh. Kita defaultnya aja. Oke, ini flow boundary. Nah, di flow boundary ini karena pesawatnya ini RC ya, remote control gitu.
atau drone lah UAV. Mungkin nggak cepet banget flow-nya. Which ini kita inlet ya. Coba kita kasih nama inlet flow. Mungkin velocity-nya di 10. Max velocity-nya 10 meter per second. Turbulence intensity dan rasionya mungkin bisa diabaikan ya. Nah ini in case of moving inflow boundary. Karena boundary-nya nggak moving, kita bisa abaikan juga. Oke, Ops. Nggak bisa pakai space. Flow, set. Oke, kemudian di outlet kita bikin juga outlet flow ya. Nah, ini ada banyak nih. Jadi cuma memang inlet dan outlet mungkin bisa campur-campur lah ya. Nah, kalau outlet itu biasanya pakai static pressure atau static pressure outflow gitu ya. Ini kita pakai static pressure outflow aja, pressure-nya di nol. Nah, di sini juga ada deskripsi eh, si tipenya gitu. Kalau misalkan static pressure, ini specified surface, karena dia tidak di state outflow, kemungkinan akan ada backflow gitu ya. Cuma kalau udah di state outflow biasanya nggak ada backflow. Bedanya itu aja sih. Kita set, kemudian sides-nya sisi ini karena biasanya apa? Ini kan free flow ya harusnya ya, nggak ada eh, shear stress-nya di sisi sini. Ini kita oke, ini ke wall boundary. Nah, ini di sides-nya kita ini asumsikan stressnya free slip gitu ya. Sebenarnya bisa free slip, bisa moving disesuaikan dengan kecepatan, tapi kalau pakai no slip kemudian moving, mesh-nya agak boros gitu. Karena dia apa, daftar sebagai wall dengan no slip stress. Tapi kalau free slip nanti dia meshingnya nggak terlalu rapat sih di sisi-sisi wall ini. Kemudian ini kita sides wall slip ya. Jadi nggak ada shear stressnya di sini. Kemudian ini untuk plane-nya, plane surface. Ini kita stressnya no slip. Roughness-nya nggak usah dikonsider lah. Ini kalau dikonsider agak repot sih gitu. Jadi diasumsikan bukannya halus ya, nggak ada roughness-nya. Kemudian ini static. Set. Oke, symmetrical ini kita nggak perlu. Coba mau symmetrical bisa, misal mau ngirit meshing gitu ya, ini kita potong di tengah, pakai symmetrical gitu bisa. Kemudian di periodik juga nggak ada. Source condition tadi kita nggak perlu source condition. Kemudian fixed condition juga kita nggak ada. Nah ini di analisis kontrol ya. Ini misalnya kita mau ini base setting type of parameter gitu. Nah ini ada relaxation coefficient. Ini relaxation factor berapa. Kemudian sudah time step. Kemudian ini ada eh, loopnya untuk iteration gitu misalkan. Biasanya ini kepake buat eh, apa yang transient ya. Kemudian discretization accuracy. Nah ini kita bisa set nih. Mungkin kalau biasa lihat di paper tuh ada tuh discretization-nya. First order, second order, ini ada muscle, quick, smart, atau di blend gitu ya. Dan ini mungkin kalau apa bisa mengacu ke paper gitu kalau untuk ini. Ini time derivative termsnya kita nggak pakai, kemudian gradient calculationnya kita nggak ada juga, ini nggak perlu, matrix solver dan lain-lain ini nggak perlu lah ya. Ini biasanya, nah ini untuk maximum Y plus for applying the log flow, ini kalau kalian tahu log flow wall, nah ini pakai ini cuma default aja, ini semua default. Kemudian output field, ini kita ditambahin ya, di fieldnya ini kita biarin. Ini kalau ada yang mau di apa output atau enggak ya nih kayak lokasi transfer efisien dan lain-lain ini bisa kita set di sini. Kemudian variabelnya juga itu. Nah, kita di sini tambahkan di list file. Nanti kita akan lihat gaya yang bekerja di permukaan plane-nya ya. Jadi output surface force ini kita new. Di sini kita surface force ya.
plane. Jadi di nanti permukaan plane aja. Ini total force, pressure force, viscosity force-nya output semua. Oke. Kemudian ini ada output dan lain lah ya. Ini file name. Ini oke, finish. Oke, di sini kita build analisis modelnya. Oke, nggak ada error ya. Nggak ada error. Tapi biasanya kalau ada error gitu, entah geometrinya yang jelek atau apa, bisa ada error. Dia nunjukin sih dan bisa langsung kita repair juga di situ. Tinggal klik doang. Kemudian octree parameter, mungkin ya number of mesh elemennya 100.000 aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Create octree. Oke, nah ini karena tadi kita set di free sleep, jadinya gini sih. Apa? Octree-nya nggak terlalu rapat ya. Mungkin kalau saya tunjukin di section view, ini, nah ini kalau dilihat ya, ini yang di sekitaran pesawat nih, dia apa namanya rapat ya, kan karena tadi itu apa no slip condition. Tuh, oke. Ini langsung kita execute mesh-nya. Ini number of layer bisa di set, misalnya boundary layernya ada 100, mungkin kalau ini ya sampailah 100 kalau pesawat tuh biasanya number of layer itu tinggi. Cuma untuk apa webinar ini cuma dua aja lah. Ini langsung bisa create mesh. Nah, enaknya ya di sini mesh-nya tuh dia akan secara otomatis ya, secara otomatis dia akan merefine sampai dengan standarnya. Ini dia akan merefine terus nih. Nah, ini udah jadi ternyata masih di bawah kualitinya yang diperlukan gitu standarnya, maka dia akan merefine lagi, refine lagi, refine lagi sampai beres sih gitu. Kalau yang pernah meshing pakai ANSYS agak repot sih. Nggak seintuitif inilah dan nggak secepat ini. Oke, nah ini meshnya udah jadi. Misal kita mau cek lah meshnya kayak gimana sih. Tadi kita bisa elemen quality check nih. Ini bisa kita cek, details check dan lain-lain. Nggak perlu. Tuh cross section view misalnya draw. Nah, kayak gini nih gitu. Ini agak masih terlalu kasar sih, tapi oke lah. Ini harusnya bisa lebih kecil lagi. Nah, ini yang di dekat-dekat pesawat nih dia mengecil ya. Jadi memang yang di area sini tuh ya mengecil lah dia. Oke, ini meshnya sangat kasar. Mungkin kalau buat penelitian harusnya lebih rapat lagi ya meshnya. Kecil banget, cuma 100.000. Oke, ini bisa langsung kita execute aja. Ini ya, save dan lain-lain, execute solver. Langsung di execute. Oke, ini tampilan dari si solvernya ya. Ini ada convergence status gitu. Wait, kayak ada yang salah nih. Oke. Nggak ada velocity-nya. Kita stop. Tadi kayaknya velocity-nya belum di-adjust. Flow. Let flow. Ya, benar. Oke, my bad. Oke, 10. Set. Kemudian tadi si wall boundary-nya free slip, free slip. Ini no slip. Sudah oke. Kemudian outlet flow-nya. Oke. Execute.
Nah, ini baru benar. Jadi ada convergence status dari velocity, pressure, turbulence energy, dan specific turbulence dissipation rate. Jadi standarnya tadi karena kita nggak kita set ya di -4. Nah, ini sombau naik. Ini ada juga ini matrix relative error. Kemudian ada velocity min max, ada pressure min max, ada turbulence energy, turbulence dissipation, dan force acting on surface. Nih ya, bisa kelihatan nih discourse-nya juga force acting on surface ini stress, ini pressure, mass flux, ini ya, balance nih ya, totalnya segini. Nah, ini kurvanya turun terus. Nanti kalau dia sudah mencapai convergence, nanti si garisnya akan berubah jadi titik-titik gini nih. Nah, ini berarti dia sudah melewati batas convergence lah. Ini bisa diatur nih, kita mau set di -4, -5, -6. Ini juga relative error udah stabil. Nah, ini velocity-nya udah stabil, pressure-nya udah stabil gitu ya. Juga relatif stabil semua. Oke, ini mungkin idealnya agak di running lagi lah ya, 100 cycle atau 50 cycle lah biar fix sudah lurus semua, udah stabil semua. Tapi ini udah selesai, bisa kita langsung cek. Oke, kita launch post processor. Post processor ini, yes. Oke, ini post prosesornya. Nah, dari sini kita mungkin bisa lihat kontur-kontur yang menarik lah ya. Ini bisa kita set perpendicularnya x to x, x axis. Ini mungkin kita mau lihat misalnya apa pressure ya. Nah, ini pressure paling tinggi di sini nih. Itu space. Nah, di sini pressure-nya di atas sini pressure-nya lebih rendah daripada di bawah. Berarti menunjukkan ada differential pressure ya. Ini pasti akan naik nih, ada lift-nya gitu. Kemudian velocity, kalau mau kita lihat velocity-nya, ini magnitude. Nah, kan sesuai teori lah ya, velocity meningkat, pressure menurun nih dari di sini. Kemudian di sini ada apa? Magnitude of velocity yang nol nih. Sini kemungkinan turbulence gitu. Bisa kita cek juga dari misal kita mau lihat oh ya, flow-nya. Nah, ini flow-nya nih karena cuma satu satu plane aja agak begini kurang kurang ideal. Ini bisa kita lihat gitu. Atau misalkan kita mau lihat si aliran udaranya ya, aliran ya udaranya ini kita bisa cek ini dulu. Oke, ini harusnya di plane. Misal kita mau lihat kontur di plane-nya. Ups, tadi ini harusnya udah. Oke, kontur, convex. Nah, ini kontur pressure di permukaan plane ya. Ini jadi memang pressure terbesar di sisi sini, kemudian di sisi atas pesawat ini, sayap ini pressure-nya lebih rendah daripada di sisi bawah gitu ya. Berarti ada lift-nya. Nah, ini kita bisa create juga streamline gitu misalkan. Ini misalkan kita, oke, kayak gini. Oops. Coba kita next. Ini set. Nah, oke, ini kita set di sini ya. Oh, ini N-nya -1, kemudian ininya 1, kemudian ini kita lihat 500 gitu. Banyakan. Ke 200 lah. Banyakan juga, 100. Oke, ini bisa kita lihat nih flow dari si udaranya ya. Ini ada yang ke atas, ada yang lewat bawah gitu. Ini misal kita mau cek pressure lah. Pressure ngomong ya. Pressure mungkin velocity gitu ya. Ups, ini masih.
Nah, ini bisa kelihatan nih kontur velocity-nya. Ini ada peningkatan velocity nih di atas, yang lewat atas, kemudian lewat bawah, velocity-nya relatif cenderung menurun malah ya, kalau dari bawah. Ya mungkin ya menurun lah. Jadi penurunan, maka pressure-nya meningkat, di sini velocity-nya meningkat, maka pressure-nya turun. Nah, misalnya kita mau cek berapa sih koefisien lift-nya gitu ya. Koefisien lift kita bisa tadi balik ke ini si monitor, kita lihat yang namanya L-file. Nah, ini L-file ini kita bisa cek force yang apa terjadi di permukaan pesawat ya. Nah, di sini kan liftnya itu kan Y ya, Y. Maka kita pakai force Y ya. Ini ada total sekian 6,36. Nah, ini kita bisa masukkan juga dengan kita sorry, force kita udah tahu, berarti kita butuh luasan atau permukaan ya, luas permukaan si pesawat ini. Ini bisa kita pakai surface itu, kemudian scalar integration, kemudian integrate, calculate projected area, kemudian ini projected to axis kalau nggak salah. Nah, ini dia. Oke, ini normalnya terhadap Z gitu ya. Jadi projectionnya itu ada di sini nih, atau di sini. Wait, yep. Jadi itu udah dapat. Oke, mungkin mungkin selanjutnya kita bisa cek juga ini. Kita bisa mengacu ke sebentar. Nah, ini kita pakai yang di sini nih, yang di projection sih. 0,05. Ya, kemudian mungkin untuk apa? Untuk rumusnya itu ya bisa dicarilah di Google ya. Itu kan coefficient of lift itu gayanya ya kan dibagi 0,5 dikali rho, kemudian kecepatannya kuadrat dikali si projection ini gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Ini dia udah dapat surface force-nya, ini ada permukaannya, projection-nya. Oke, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic ya. Permisi Mas, saya mau Yep. bertanya. Buat Oke, cara tahu misalnya nilai dari pressure seperti itu gimana ya Mas? Buat nilai dari ngeceknya. pressure, pressure apa nih? Yang tadi Mas, yang sudah dicari itu buat cara tahu nilai-nilainya itu di mana Mas? Ini kah? Ini Oh iya Mas. pressure yang bekerja di permukaan di pesawat lah gitu. Ini force ini searah sumbu X, ini searah sumbu Y, ini searah sumbu Z. Ini dari namanya L-file view gitu. Tadi kan kita udah set ya di mana pre. Tadi di pre-nya kan udah kita set ya untuk menampilkan si ini force acting on surfaces gitu. Oke, novel Radit sebelumnya novel Radit dari Universitas Singapura Sarawak. Oke, kenapa untuk luas areanya menggunakan left projection bukan luas area? Hmm, mungkin karena ya begitu sih rumusnya. Gimana jelasinnya ya? Jadi eh, kalau luas area itu kan nggak semua permukaan dia terkena ini ya, nggak terkena aliran ya. Karena kalau semua luas area berarti kita memperhitungkan juga yang di sini gitu, yang di atas atau yang paralel lah.
Kalau yang kalau paralel searah dengan aliran fluida, itu kan dia nggak terpengaruh ya. Itu nanti akan susah sih gitu. Mungkin bisa dicari lagi lah, bisa di search itu banyak kok penjelasannya kenapa coefficient of drag, coefficient of lift itu menggunakan nilai projection area. Oke, untuk permodalan multifluid bagaimana ya seperti untuk vessel? Mungkin itu di next webinar ya Mas kalau bisa, Mas Agung. Oke, izin bertanya perbedaannya plan di setting sebagai obstacle dengan solid. Oke, jadi kalau perbedaannya plan kita setting sebagai solid, nanti dia akan di mesh juga gitu. Sedangkan kita nggak perlu meshing dia. Sama aja, cuma buang-buang computational power aja. Kecuali memang dia mau ada bangkitan panas atau apa, itu baru. Oke, berarti projection itu luas frontal areanya. Iya, betul itu luas frontal area. Ini yang projection ya. Projection itu axis, ini ke Z. Ini kan Z ya. X, Y, Z, ini Z. Oke, plus minus pakai kredit CFD ini jika dibandingkan dengan ANSYS, sebenarnya kredit CFD ini tuh lebih user friendly sih untuk setupnya. Itu lebih gampang, meshingnya lebih gampang. Tapi mungkin untuk post processingnya itu agak lebih rumit ya karena kita butuh dua. Ini kita butuh SC follow post dan juga L file view. Sebenarnya lebih ke penyesuaian pembiasaan aja sih. Itu ya Mas Imam. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke. Semua manipulasi simulasi airfoil dan rasa menggunakan cradle. Apakah airfoil baik di setting obstacle atau solid? Kalau cuma butuh lift atau drag atau apa itu obstacle aja gitu. Oke, izin bertanya Pak, kalau untuk membuat meshing lebih bagus dari matte boundary layernya gimana ya dengan target Y plus? Nah, ini target Y plus itu tadi ya mungkin saya close dulu nih target Y plus. Kayaknya nggak. Kalau target Y plus itu agak sulit, tapi di sini kita bisa menunjukkan nilai Y plus sebentar. Oke, ini Y plusnya harusnya berantakan sih. Dimension, nah ini Y plus. Bisa nggak? Nah, sebentar kita matiin. Nah, ini dari dimensional Y plusnya ya, dimensionless flow distance. Ini bisa kelihatan kan masih maksimumnya di, oh, sebentar. Ini coba kita display range-nya. Oh, ini udah active field. Ya, ini masih ada. Nah, ini 100 nih di sini nih. Ada 100 dimensional. Nah, tadi kalau untuk ngatur dimensionless kan berarti kita butuh boundary layer yang lebih banyak ya. Nah, kalau boundary layer yang lebih banyak, itu kita setupnya di, ups, kok sini, preprocessor. Oke, tadi mana? Plan, pen. Ini tadi di mesh parameter, no. Nah, ini nih. Number of layer atau thickness coefficient. Ini bisa kita detailkan juga nih. Misal variation rate of thickness, atau number of layer nih. Biasanya thickness of first layer nih, bisa nih. Ini bisa kita set thickness first layernya berapa, kita bikin berapa layer. Nah, ini biasanya apa variation tuh naiknya nih 0,1 gitu ya, atau thickness koefisiennya ya 0,2 gitu begitu. Jadi untuk G plus nanti di running lagi, keluar hasilnya dicek lagi ya, iterasi sih hitungannya ya gitu. Itu untuk boundary layer. Oke, ada limitasi yang bisa ANSYS tapi tidak dengan kernel CFD tidak mas. Sebenarnya sama aja sih antara ANSYS dan kernel CFD ya, karena ini kan solvingnya secara matematis ya, dan rumus matematikanya ya sama aja sih gitu. Cuma lebih ke user experience, user interface aja yang beda gitu. Itu ya Mas Imam. Oke, Mas Dion semoga tadi terjawab ya untuk boundary layer. Oke,
Oke, kita masih ada berapa? 20 menit. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mas, kayaknya nggak ada nih, Mas Daris. Cek, cek, cek. Apakah masih ada yang belum jelas? Kira-kira teman-teman sudah paham atau belum ya? Dengan melihat tutorial yang diberikan, apakah tambah pusing atau melihatnya cukup mudah menggunakan software Cradle CFD ketimbang software-software yang lain? Ini ada pertanyaan lagi, Mas, di chat. Oke, izin bertanya jika di Ansys bisa melihat nilai CL-nya langsung, kalau di sini bisa nggak ya? Sini nilai CL ya. Coba tadi kita cek dulu di sini di condition, output, surface force, performance, dimensionless ini ada, aerodynamic. Nah, ini ada sih aerodynamic coefficient ini. Tapi saya nggak pernah pakai ini sih, jujur aja. Kita apa namanya? Eh Langsung dihitung aja sih itu gampang kan. Cuman nyari force-nya terus. Tapi emang ini bisa sih. Ini ada aerodynamic coefficient. Tuh. Tapi saya belum pernah nyoba. Mungkin Mas Mario ini bisa download. Sorry, Mas siapa tadi Mas Noval ini bisa download dan dicoba aja gitu, Mas. Karena ada ininya juga sih, ada manualsnya. Bisa dilihat. Tuh. Oke, Mas. Kalau saya enak, Mas. Apakah fitur rotating region seperti void wall? Rotating region tadi ada ya. Mana? Coba. Rotating elements nih, moving elements. Kemudian kita set di sini. Nah, inilah kita set lah. New ya. Ini ada nih rotation centernya berapa, kemudian rotation axis, rotation angle. Mungkin kita bisa juga elements gitu ya. Ini ya sama sih. Ini ada speed nih kalau moving gitu. Ini ada berapa RPM gitu. Bisa kok bisa bisa. Mungkin bisa coba di download aja, Pak Arianto ya. Bisa coba di download aja. Itu kan Mas Daris udah kirim link downloadnya ya, atau mungkin bisa dikirim lagi Mas link downloadnya Mas. Mungkin yang baru-baru masuk nih. Oke, apakah untuk Airflow bisa dianimasikan di Cradle Mas Mario ya? Ya animasi pasti bisa lah. Itu mainan lah. Kayak ya. Nah, jadi gimana ya? Biasanya pakai vektor tapi ini aja. Ini misalkan ya, ini kita set di inlet, ini ada 100 gitu. Tapi kurang ideal. Tapi nggak apa-apa lah. Cuma contoh, terus bisa display. Nah, ini ada nih partikel, airplane confetti, ini ada for animation ya. Set partikel, jangan partikel deh. Atau ini moving arrow gitu. Bisa. Harus wait. Oh, kalau kayak gitu bisa nggak ya? Ini sebenarnya, wait. Nah, ginilah ya. Cuma di sini nggak kelihatan sih. Atau di line, line nggak bisa. Di dunia kurang lebih gitu lah ya, Mas. Bisa, bisa. Kalau ditanya bisa apa nggak bisa, cuma ya buat apa juga gitu loh. Nggak terlalu kelihatan sih. Ya kurang lebih gitulah. Oke, ini mungkin karena terlalu besar sih. 300 mungkin. Oke, mungkin ada lagi kan. Untuk materi efek terkait efek winglet. Efek winglet.
Winglet itu yang mana ya? Kurang paham. Winglet itu belakang ini ya. Sama aja sih harusnya ya. Winglet, winglet. Coba kita cari winglet. Oh, samping sini ya, winglet. Ya, sebetulnya sama aja sih, Mas, gitu. Ini kan nggak ada efek winglet ya. Sini sih, bukan winglet juga sih. Cuma saya kurang paham lah untuk itu. Mungkin bisa dicoba aja, download softwarenya, dicoba-coba sendiri. Gitu. Oke, kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas, maaf mau nanya. Yuk. Saya udah pernah download yang student version ya. Heeh. Udah expired. Itu kudu reinstall ulang apa gimana ya? Mas Daris mungkin bisa bantu jawab, Mas. Itu udah ada yang terbaru sih, yang di link. Itu download aja yang 2025 tuh nyampe 2028 kalau nggak salah. Download lagi aja. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih informasinya. Ini untuk kalau yang tadi efek winglet ya Mas. Itu efek winglet biasanya karena di turbulence simulasinya itu pasti transient, nggak bisa eh, steady state gitu. Karena kalau di steady state nggak kelihatan tuh efek turbulensinya. Oke, nanti bisa dicoba kalau untuk transient ya Mas. Mas Riki. Untuk software berapa GB? Ya kalau student mungkin RAM-nya RAM paling sekarang minimal berapa sih? 16 lah paling nggak ya. Kalau size-nya paling cuma berapa giga, nggak sampai 10 giga seingat saya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi bisa dilanjut Mas Daris. Silahkan diambil alih. Oh, oke. Jika tidak ada yang bertanya, seharusnya teman-teman sudah jelas ya terkait graduasi CFD. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, saya kirimkan lagi untuk link downloadnya di sini. Jadi teman-teman buka nanti tinggal isi nama dan email, nanti langsung masuk kok. Nggak perlu ngisi banyak-banyak. Gratis, kira-kira siapin aja di folder C sekitar 6 gigaan. 6 sampai 5 atau 6 giga bisa langsung teman-teman pakai. Kemudian nanti untuk rekaman webinarnya akan kami share di YouTube channel kita di PT Tensor. Saya ketikkan aja. Nih teman-teman bisa langsung subscribe. Sini kan teman-teman subscribe nanti akan kami share di situ. Kemudian untuk sertifikatnya nanti kami kirim ya. Namanya berdasarkan form yang kemarin diisi ya. Jadi kami tidak menerima editing nama ya. Jadi teman-teman bisa edit sendiri aja. Monggo silahkan. Oke, ini masih 10 menit lagi. Jika dirasa cukup,
kami akan tutup acara webinar Gadol CFD pada siang hari ini. Oke, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya Daris Arsada selaku host izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.